Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Azari dari kelas X6D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kewirausahaan yang saya buat. Saya membuat produk namanya Renjana Coffee. Berikut juga terlihat logonya juga di sebelah kiri. Pendahuluan, kopi merupakan salah satu produk pertanian yang kaya di Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagi mereka yang mengkonsumsi kopi. Beberapa manfaat kopi dapat mencegah hingga 50% penyakit diabetes, dan kopi juga mengandung asam kloregnat dan trigliserida yang dapat meningkatkan insulin dan menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh. Dan yang biasa orang ketahui adalah kopi dapat menyegarkan tubuh dan tidak mudah ngantuk karena memiliki zat kafein. Oleh karena itu, banyak orang yang meminum kopi ini, sehingga kita dapat memanfaatkan cita rasa orang tersebut untuk menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Kopi Renjana saya buka untuk semua kalangan, baik pelajar maupun pekerja. Bisa pulih dari penatnya. Berbagai aktivitas ditemani secangkir kopi dalam suasana santai. Inilah saat yang tepat untuk berkomunikasi dengan teman, berbagi cerita dengan pasangan, rekan kerja, dan lain-lain. Nah, ini rumusan masalahnya. Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, apakah kopi dapat dikonsumsi oleh semua kalangan? Yang kedua, apakah kopi dengan varian rasa dapat dikembangkan dan dapat diminati oleh masyarakat sekitar? Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran untuk bersaing dengan produk lain? Nah, tujuan dari program tersebut: 1. Membuat olahan berupa minuman kopi dengan varian rasa, memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tentang manfaat dan kandungan yang terdapat dalam kopi. Yang ketiga, memberikan kesempatan mensejahterakan petani kopi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Yang kelima, menciptakan peluang bisnis baru. Luaran dan manfaatnya. Luaran yang diharapkan tercapai dari ide wirausaha ini adalah sebuah produk olahan dari kopi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, dapat bersaing di pasaran dan diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini dapat dilihat analisis SWOT-nya. Yang pertama, kelebihannya, lokasinya strategis, harga sangat terjangkau, bahan baku mudah didapat, sumber daya mahasiswa potensial. Nah, kelemahan dari yang saya buat ini membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit, olahan tanpa bahan pengawet, tidak tahan lama. Terus peluangnya dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Produk ini cukup diminati oleh semua kalangan. Beragam lokasi pemasaran. Ancamannya, hambatan yang dapat membuat kedai ini tidak berhasil seperti pesaing, di mana akan ada banyak kafe yang akan didirikan dengan harga dan menu makanan yang bersaing. Terus satu lagi, kenaikan harga bahan. Next, cara pembuatan Renjana Coffee. Yang pertama, isi water tank moka pot dengan air panas lebih bagus, dan pastikan volume air tidak melebihi moka pot. Bisa juga menggunakan mesin espresso, lebih mudah dan gampang. Terus masukkan 20 gram kopi reguler atau Java Blend ke dalam basket moka pot atau portafilter kalau menggunakan mesin kopi. Terus masak moka pot menggunakan kompor biasa atau bisa menggunakan kompor listrik. Nah, terus diamkan hingga mendidih sampai kopi espressonya ke wadah moka pot. Jika kopi espresso dari moka pot sudah jadi, tuangkan 40 ml kopi espresso ke dalam sebuah gelas atau wadah lainnya. Kemudian masukkan 30 ml sirup rasa ke dalam wadah yang digunakan. Terserah itu mau apa aja rasanya. Biasanya ada hazelnut, red velvet, karamel, dan lain-lain. Kemudian masukkan susu latte hingga volume menjadi 200 ml. Aduk hingga rata. Kopi susu bervariasi rasa siap untuk dinikmati. Terus jika kopi ingin dijual online, masukkan kopi ke dalam botol atau gelas plastik. Biasanya yang saya gunakan itu biasanya ke dalam botol ukuran 200 ml. Tapi kan botol 200 ml nya itu kan
udah habis ya, jadi saya masukkan ke dalam botol 1 liter seperti ini contohnya. Nah, di sini ada perkiraan laba rugi usahanya. Yang pertama, dari bulan pertama misalkan penjualan itu 7 kilo. Nah, harga 7 kilonya itu kan 12.600.000. Nah, pas dihitung-hitung laba bersihnya ternyata 24.030.000. Terus bulan keduanya juga sama, laba bersihnya 24.030.000. Nah, untuk bulan ketiga nih ada kenaikan, kuantitinya 8 kilo. Nah, terus laba bersihnya sekitar 25.920.000. Next. Nah, ini strategi usahanya. Target pasar. Untuk target konsumen, target pasar untuk kedai kopi ini adalah semua kalangan yang menggemari nikmatnya rasa kopi, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran. Semua kalangan bisa meminum kopi ini karena kita akan racik sebaik mungkin hingga kopi ini bisa dinikmati semua kalangan. Nah, terus target pemasarannya. Target pemasaran kami adalah dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Karena di sini kami ingin memanjakan para penggemar kopi dengan rasa bervariasi dan rasa yang nikmat, tentu juga hemat. Nah, ini di sini terlihat juga strategi penjualannya. Biasanya dari mulut ke mulut, terus melalui media sosial, pengembangan pasar, pengembangan produk, terus marketplace, serta luncurkan promo untuk momen hari tertentu. Nah, di sini dapat dilihat jadwal kegiatannya nih. Pekan pertama, minggu pertama itu persiapan perlengkapan alat dan bahan. Nah, minggu keduanya itu baru pelatihan pembuatan kopi sampai minggu ketiga. Terus minggu keempat itu publikasi promosi sampai ke bulan kedua, sampai minggu ketiga itu juga masih publikasi promosi. Terus pekan pertama, di bulan pertama itu minggu keempatnya produksi dan pemasaran sampai ke pekan keempat, iya sampai minggu keempat. Habis itu evaluasi dan penyusunan laporan dilakukan pada pekan keempat, minggu ketiga dan keempat. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.